Pada malam hari, saat semuanya tertidur, pastor tidak sengaja terbangun dikarenakan radio yang menyala. Saat sedang melihat-lihat sekitar, pastor melihat sosok dan lantas menghampirinya. Tetapi sosok itu menjauh dan terus berlari. Terjadilah kejar-kejaran antara pastor dan sosok itu sampai ke kuburan. Saat sudah berada di kuburan, pastor melihat sosok Daniel, yaitu anak yang meninggal saat di Perancis. Tak lama, keluarlah ular dari mulut Daniel yang membuat pastor terkejut hingga jatuh ke dalam sebuah peti yang mengakibatkannya terkubur hidup-hidup. Dialihkan kepada Suster Irin yang terbangun, melihat sekitar yang tiba-tiba menuntunnya menuju ke arah gereja. Lalu Suster Irin melihat bayangan yang berjalan menuju arah cermin. Saat menengok, muncullah sesosok di cermin yang langsung memecahkan cermin tersebut. Ketika Suster ini lari, ia mendengar sebuah lonceng dan teriakan pastor. Lantas langsung berlari menuju arah kuburan, asal lonceng itu bersuara. Pada saat sudah di kuburan, Suster ini dibuat halusinasi dengan suara lonceng yang tiba-tiba ada di mana-mana. Setelah memfokuskan pendengaran, ketemulah asal lonceng pastor berasal yang terdapat dalam sebuah kuburan dengan batu nisan Bapak Burg. Setelah menemukannya, suster ini lantas menggali kuburan yang terdapat pastor di dalamnya. Namun, di dalam peti pastor diserang oleh sosok hantu dari belakang wajahnya. Tak lama suster Irin berhasil mengeluarkan pastor. Lalu suster Irin menanyakan, bagaimana pastor bisa masuk ke dalam sana? Pastor menjawab, oh ada makhluk jahat yang kuat di sini. Pada pagi hari, Suster Irin dan pastor kembali ke tempat biarawati gantung diri dan mendapati bahwa darah yang berada di tempat itu semakin banyak. Lantas memasuki gereja untuk menemui Suster Moa dan mendapatkan jawaban dari kasus ini, serta agar bisa bicara dengan para biarawati. Suster Irin ini memutuskan untuk mencari Suster Moa, serta pastor memberikan akrilik yang kemungkinan akan berguna. Saat baru memasuki kapal, Suster Irin melihat seseorang yang lantas mengikutinya, yang mengantarkannya ke tempat para biarawati berdoa. Saat sedang menghampiri satu suster yang berdoa, Suster Irin dihampiri Suster Oana yang mencegahnya untuk tidak mengganggu yang sedang berdoa, karena itu ada ritual sakral selama berabad-abad. Lalu meminta Suster Irin mengikutinya. Pada saat tiba, Maurice menanyakan mengapa cermin ditutup. Penjaga bar menjawab bahwa itu tradisi setiap ada yang mati, agar arwahnya tidak melihat bayangan dan menjadi hantu. Lalu Maurice menanyakan apakah ada yang mati. Penjaga bar memberitahu bahwa putri Luka bunuh diri dengan gantung diri. Lalu Maurice menanyakan mengapa bisa terjadi. Penjaga bar memberitahu kenapa sawah adik Konsten gagal panen, kenapa Stefan menjadi buta. Itu karena roh-roh jahat di sana keluar dan meracuni kita. Lalu penjaga bar menanyakan kemarin Maurice membawa dua orang itu siapa. Maurice menjawab bahwa itu pastor dan suster yang sedang berada di biara dan akan menjemputnya besok. Lalu penjaga bar bilang, Maurice kemarin menemukan satu jasad dan besok akan menemukan dua lagi. Kembali saat di gereja, pastor membaca sebuah buku kuno yang menceritakan soal hantu falak. Tak lama, pintu keluar pun tertutup yang membuat pastor terkejut. Dialihkan kepada Suster Irin dan Oana yang sedang menceritakan meninggalnya Suster Victoria menjadi tragedi di antara para biarawati dikarenakan ialah yang paling beriman. Lalu Suster Irina meminta untuk Suster Oana menjelaskan tentang sejarah biara ini. Suster Oana mulai menceritakan sejarahnya. Biara dibangun di zaman kegelapan oleh Duk Sangkarta yang menuliskan naskah sihir dan ritual untuk memanggil kekuatan dari neraka. Dia membuka gerbang neraka supaya roh jahat keluar. Tetapi gereja menyerbu kastil. Mereka menyegel gerbang menggunakan pusaka kuno yang mengandung darah Yesus Kristus. Gereja merebut kastil dan doa para biarawati untuk menahan roh jahat.
sementara hingga bom perang mengguncang biara yang mengakibatkan roh jahat membuka gerbang lain. Lalu Suster Irin memberitahu bahwa ia melihat sosok biarawati yang tak terasa suci. Lalu Suster Oana mengatakan bahwa ia melihatnya mengintai aula saat malam. Kami melihatnya, penampilannya sama seperti kita, tapi bukan kita. Wujudnya berbeda untuk menipu kita. Wujudnya serupa dengan kita untuk merusak kita. Kehadirannya pertanda gerbang terbuka lagi, yang artinya Suster Victoria melakukan dosa besar. Tak lama datanglah salah satu suster yang memberitahu Suster Ruth akan selesai dan meminta Suster Oana bersiap gilirannya. Dikarenakan gerbang akan segera ditutup, lalu mengantarkan Suster Irin menuju kamarnya untuk menginap. Sesudah di kamarnya, suster ini berusaha untuk memberikan sebuah akrilik kepada Suster Oana. Tetapi Oana yang sudah waktunya berdoa lantas meninggalkannya. Diperlihatkan kembali dengan pastor yang masih membaca buku sejarah. Dikejutkan dengan Suster Moa dan menanyakan apa yang membuatnya khawatir. Pastor menjawab bahwa ada yang salah dengan tempat ini. Lalu Moa menjawab, sama seperti tempat lain. Biara ini punya sejarah, tak semuanya baik, tapi kami bertobat. Lalu pastor mengatakan bahwa menemukan biarawati menggenggam kunci. Kunci itu membuka apa? Lalu Suster Moa mengatakan bahwa pastor terlambat dan memberitahu bahwa Suster Irin tersesat. Saat Suster Irin terbangun, mendapati sosok hitam di depannya. Tak lama, diperlihatkan pada malam hari, Suster Oana menggantungkan diri. Tak lama suara yang menuntun Suster Irin menuju pintu di awal film dan bukan sesosok hantu falak. Kemudian Suster ini berusaha untuk melarikan diri dan diselamatkan oleh salah satu suster dan memintanya untuk menemuinya di kapel.